Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibrahim di Ibra Kecoy Channel. Salam untuk sahabat kecoy. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen. Dan aktifin juga notifikasinya. Salam untuk sahabat kecoy, kembali lagi di Ibra Kecoy Channel. Konten kali ini saya akan kembali bercerita mengenai kehidupan keras di pasaraya. Tetapi saya akan melihat dari sisi lainnya. Ya, berkaitan dengan kehidupan anak kecil penjajal kantong plastik di pasaraya. Secara kasat mata bisa dipastikan mereka tidak bersekolah, tidak mengenyam pendidikan yang selayaknya. Mungkin sahabat kecoy pernah melihat mereka ketika menjajalkan kantongnya, plastiknya kepada kita, bahkan sampai betul-betul mereka itu seakan-akan memaksa gitu, memaksa, "Bu, beli dong kantong plastik kami," gitu. Sampai juga mereka bahkan rela menunggu kita dan memastikan bahwa kita betul-betul tidak mau membelinya. Nah, sebenarnya ada sedikit kesedihan dan tanda tanya kita. Apakah mereka tersebut sekolah? Ini yang harus kita jawab. Nah, bagaimana kehidupan keluarga mereka? Apakah terlantar karena biaya? Ya, karena kalau kita lihat, kita heran juga, pagi hari mereka ada, siang hari mereka ada, kemudian sore hari pun ada. Perhatian kepada mereka kurang, yang mungkin, mohon maaf ya, kurang terurus. Ini yang menjadi perhatian kita, maksudnya menjadi perhatian kita. Kalau mereka tidak sekolah, ini yang kita sayangkan. Ya sahabat kecoy, sisi kedua, kita lihat pengemis yang ada di pasaraya. Ada pengemis yang betul-betul tidak bisa dan hanya mengharapkan belas kasihan kita karena penyakit mungkin, kemudian bawaan bisa dikatakan disabilitas dan lain sebagainya, tua renta dan lain sebagainya. Nah, itu juga menjadi perhatian kita. Kenapa? Karena seharusnya mereka di usia dan keadaan mereka seperti itu ya dipaksa dalam artian harus mengemis, ya mau bagaimana lagi. Dan juga ada mereka yang menurut kita masih bisa untuk bekerja, tetapi dengan keadaan ataupun mungkin kesalahan dalam diri mereka sendiri, mereka harus menjadi pengemis, mulai dari minta-minta, kemudian menunggu belas kasihan, menunggu receh dari para pengunjung pasar. Bahkan juga ada yang mungkin kita semua pernah melihatnya, yaitu para pengamen disabilitas. Ya, biasanya orang-orang yang disabilitas ini memiliki kemampuan tersendiri, ya, seperti bermain alat musik, bahkan bernyanyi, dan ditemani oleh satu rekannya. Kalau misalnya bapak-bapak itu ditemani kadang-kadang sama ibu-ibu, ya, jadi mereka selalu berdua. Nah, mengamen, nyanyi dari toko ke toko, ya, kadang kita lihat kayak shift-shiftan ya, datang pagi, ntar sore balik lagi. Ya begitulah siklus yang menurut kita sebenarnya mereka itu diberikanlah kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Artinya diurus gitu, supaya tidak seakan-akan terlantar seperti itu. Ya. Yang ketiga, kehidupan preman di pasaraya. Mulai dari bisa dikatakan preman anak kecil, ya, yang masih usia-usia pelajar, sampai kepada preman yang
dewasa, bahkan sampai bapak-bapak. Kita juga nggak tahu bagaimana kehidupan pasti mereka, tetapi kita bisa melihat bahwa mereka tidak dapat suatu pengayoman yang baik. Pasti ada unsur mengapa mereka seperti itu, bukan artian mereka selalu berbuat jahat atau bahkan mereka dipandang buruk, tetapi ada unsur yang harus mereka seperti itu, baik mulai kondisi pendidikan, pengayoman yang kurang, ya, termasuk juga keadaan ekonomi mereka yang kurang, bahkan ada juga berdasarkan keadaan rumah tangga di rumah mereka, keadaan keluarga mereka, mungkin broken home atau kurangnya pendidikan di keluarga, termasuk juga pergaulan yang bisa dikatakan awalnya coba-coba, ikut-ikutan, akhirnya terbiasa. Jadi siklus inilah yang menjadikan mereka seperti itu. Ini juga perlu menjadi perhatian kita. Jangan pandang buruknya dulu, tetapi sisi ini perlu kita perhatikan. Yang keempat, ya, parkir di pasaraya. Sebenarnya saya tidak setuju terhadap sistem perparkiran yang ada dimanapun tempat berada, kecuali yang sifatnya legal dalam artian seperti mungkin retribusi, ya, yang bersifat retribusi nggak masalah. Tapi kalau kita lihat di pasaraya, ya, seakan-akan bagaikan pemalakan yang bersifat halus gitu, ya, parkir sedikit bayar. Walaupun tidak semuanya tempat di pasaraya yang seperti itu, tapi ada beberapa oknum-oknum, ya, yang bisa dikatakan preman lah, atau orang yang memiliki mental bagus, ya, mental bagus dalam artian mental yang lebih, sehingga para pengunjung akhirnya nurut aja, ketika diminta akhirnya nurut aja gitu loh. Nah, jadi sistem perparkiran ini, ya, sebenarnya perparkiran itu orang yang jaga bukan berarti dia pemilik. Ada backingan di belakangnya, pemilik utama apakah diberikan kepada para pejabat yang berwenang di daerah sana atau diberikan kepada preman yang berwenang di sana. Jadi biasanya ada yang menjaga parkir. Nah, uang parkirnya itu tidak seutuhnya untuk mereka. Mereka harus membayar setoran juga kepada yang mungkin yang mengelola atau yang bisa dikatakan yang berkuasa lah di atas mereka. Nah, yang kelima, pasti sahabat kecoy pernah turun dari angkot di pasaraya, pernah melihat beberapa orang yang meminta jatah uang kepada para sopir angkot. Nah, ada yang sifatnya baik, mungkin main koperasi. Nah, tapi juga ada beberapa seperti pemalakan, nah, kepada sopir angkot, yang mulai dari hal-hal kecil, ya, secara langsung, ya, 1.000 pak, 2.000 pak, nah itu mintanya. Atau yang wajib beli, ya, wajib beli, memang wajib beli seperti menawarkan tisu, ya, alih-alih harus beli, ya, kalau enggak, nah nanti ditandain tuh kendaraan angkotnya atau orangnya, atau akan mendapatkan kata-kata yang tidak layak. Nah, tidak hanya beli tisu, juga mensemprotkan parfum ke dalam angkot, ya, ke dalam kendaraan tersebut.
nanti dikasih uang, ya. Dan hal-hal kecil seperti itulah, ya, hal-hal kecil seperti itulah. Jadi seakan-akan pemalakan sekarang dialihkan kepada hal-hal yang lebih halus, ya, tetapi unsurnya tetap menjadi pemalakan. Nah, kehidupan itu juga menjadi perhatian kita, ya. Apa yang terjadi sebenarnya, ya. Kalau unsur berbagi oke, ya, nggak masalah. Tapi kalau unsur pemaksaan seperti itu, mungkin dalam sisi orang yang memaksa, ya, apakah mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, ya, atau situasi seperti itu, atau betul-betul karena kenakalan mereka itu sendiri. Kemudian yang kita sedihkan adalah para supir angkot, ya. Supir angkot itu kita tahu terkadang pendapatan mereka kurang dan lain sebagainya. Nah, untuk preman bahkan kita sering sedih, ya. Saya nggak tahu apa yang salah terhadap kita semua. Menurut saya pribadi, kalian pernah melihat video tentang orang yang pencopet di pasaraya kemudian ketahuan, bahkan juga dihajar oleh massa sampai babak belur dan lain sebagainya. Mungkin dalam sisi lain, ya, itu membuat jera bagi pelaku kejahatan, tapi di sisi lainnya itu tidak manusiawi. Nah, dan kita juga nggak tahu kenapa mereka mencopet, kemudian mencuri dan lain sebagainya. Jadi perlu kita perhatikan mereka juga. Mungkin itu untuk sahabat kecoy, ada beberapa hal yang kita perhatikan dari sisi kehidupan di pasaraya. Tidak semuanya kita pandang negatif, tetapi juga kita harus memandang suatu hal yang positif, bagaimana menilai mereka, termasuk juga apa yang bisa kita perbuat untuk mereka supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif atau dipandang tidak manusiawi untuk mereka, untuk kehidupan mereka. Mungkin terima kasih. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.